Terima kasih. Pada tutorial bagian kedua ini, kita akan mencermati, kita akan mempelajari, kita akan membahas terkait cPanel atau Control Panel dan CMS WordPress atau Content Management System WordPress. Pada titik utamanya adalah bagaimana kita membangun sebuah website yang diawali menginstal pada cPanel dan menginstal pada WordPress, CMS WordPress. Nah, oleh karena itu nanti pada tahapan yang kedua ini, pada jilid yang kedua ini, atau pada tips and trick cara mudah membangun website yang kedua ini, kita akan mencoba untuk mengotak-atik, kita akan mencoba untuk mencermati, kita akan mencoba untuk mengupas tuntas apa-apa saja yang ada di dalam CMS WordPress. Untuk lebih lengkapnya kita lihat pada monitor berikut ini. Terima kasih. Pada bagian kedua ini kita akan mempelajari terkait dengan cara untuk menginstal CMS WordPress atau Content Management System WordPress. Ada dua bagian. Yang pertama kita menyebut dengan cPanel, kemudian nanti di dalam cPanel itu kita akan melakukan instalasi CMS WordPress atau Content Management System WordPress. Kemudian nanti setelah kita install, kita akan mengatur pada manajemen yang ada di WordPress. Untuk pertama kali kita akan coba untuk masuk ke cPanel terlebih dahulu. Jadi kalau nanti kita asumsikan bahwa kita akan menginstal WordPress di brainedu.id atau nanti kita akan menginstal di subdomain pada brainedu.id. Ini kita gunakan sebagai contoh saja. Nanti kalau teman-teman sudah mendaftar terkait dengan domain dan hosting, nanti akan ada pada domain dan hosting teman-teman sekalian. Nah, secara default kita masuk ke cPanel terlebih dahulu dengan cara kita mengetikkan domain kita brainedu.id/ kemudian cPanel. Nah, seperti ini teman-teman, kita masuk ke cPanel. Oke, ini adalah tampilan dari kotak dialog cPanel. Yang pertama kita akan diminta untuk mengisikan username, kemudian yang kedua kita akan diminta untuk mengisikan password. Username dan password ini akan kita peroleh dari perusahaan penyedia hosting di mana kita mendaftar, seperti pada bagian yang pertama yang sudah saya jelaskan. Nah, kita isikan untuk username-nya. Nah, seperti ini. Berikutnya kita akan isikan password-nya. Oke, jadi untuk username dan password ini sudah kita isikan. Sekali lagi, username dan password ini diberikan oleh pihak penyedia hosting. Nah, nanti setelah kita diberikan username dan password, kita bisa mengubah password sesuai dengan yang kita kehendaki. Tetapi untuk username ini tidak bisa diubah. Oke, kita login. Oke. Nah, sekarang sudah muncul terkait dengan isi dari cPanel. Untuk cPanel atau control panel seperti ini isinya, bisa teman-teman perhatikan di sini.
Di sini ada file berisi terkait dengan file manager, disk usage, FTP dan seterusnya. Kemudian ada bagian database. Di database ini ada phpMyAdmin, ada MySQL dan seterusnya. Kemudian ada domain. Domain ini untuk mengatur, yang paling sering kita pakai adalah add-on domain dan subdomain. Kemudian ada pengaturan email, ada pengaturan metrik. Kemudian di sebelah kanan di sini ada penjelasan terkait dengan kapasitas, bandwidth. Kemudian subdomainnya ada berapa, email akunnya ada berapa. Kemudian ada FTP account. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus untuk menginstal CMS WordPress. Nah, baik, kita lanjutkan. Kita scroll ke bawah. Untuk menginstal CMS WordPress, maka kita bisa melakukan dengan masuk di Softaculous Apps Installer. Nah, di sini ini ada beberapa aplikasi-aplikasi yang cukup banyak. Jadi ada WordPress, ada Avante Cat, ada Joomla, ada PHP dan seterusnya, ada cukup banyak. Nah, sekarang kita memilih WordPress di sini. Kita pilih, kita select WordPress. Oke, ini tampilan setelah kita memilih WordPress yang akan kita install. Nah, kemudian di sini ada penjelasan atau ada kotak dialog, ada install now. Nah, sekarang kita akan memilih install now ini. Jadi kita akan menginstal saat ini. Oke. Setelah kita memilih install now tadi, maka di sini akan muncul beberapa kotak dialog. Ada pilihan-pilihan. Yang pertama, kita akan diminta untuk menempatkan WordPress tadi itu pada URL yang mana. Nah, sekarang kita pada kesempatan kali ini sudah saya siapkan, kita akan menginstal CMS WordPress pada subdomain budi.brandedu.id. Nah, ini. Jadi untuk yang di atas tadi ini untuk domain utamanya sudah terinstall WordPress. Sekarang kita akan menginstal pada subdomain budi.brandedu.id. Nah, kemudian perlu diperhatikan di sebelah kiri ini ada 4 pilihan, ada HTTP, ada http://www, kemudian sampai ke bawah ini. Nah, sekarang kita pilih yang HTTPS. Nah, seperti ini. Jadi nanti untuk URL kita alamatnya adalah https://budi.brain.id. Nah, kemudian untuk directory ini kita hapus. Jadi ini kan in directory, ini kita hapus saja sehingga nanti instalasinya itu langsung masuk ke subdomain budi.brandedu.id. Ini kita hapus sehingga tidak masuk ke directory WP. Nah, kemudian site name ini kita berikan, umpamanya kita berikan nama Budiono. Kemudian di sini site description kita berikan sekilas saja, umpamanya blog Budiono latihan. Oke, berikutnya di bawahnya ini, nah ini kita diminta untuk mengisikan admin atau admin username. Nah, jadi kita diminta untuk mengisikan admin username ini biar kita mudah mengingat. Sementara kita isikan aja, umpamanya di sini admin. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya di sini
Ini kita isikan passwordnya. Jadi yang terpenting nanti silahkan teman-teman untuk sambil menulis adminnya apa, kemudian admin passwordnya apa. Nah, nanti diperhatikan di bawahnya ini ada strength indikator. Ini kita harus lebih dari 80. Oke, baik, kita masukkan password yang cukup kuat dan memang harus kuat. Nah, oke. Jadi intinya teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu untuk nama username, kemudian juga disiapkan untuk passwordnya, sehingga nanti passwordnya cukup kuat dan indikatornya ada di bawah ini. Nah, kalau tidak mencukupi atau tidak lebih dari 80 indikatornya, maka nanti sistem akan menolak. Jadi intinya nanti tidak bisa terinstall. Oke, kita langsung ke bawah, kita pilih untuk select language, kita pilih English. Kemudian untuk select plugin, ini plugin standarnya. Jadi pertama untuk limit login, ini kita atau plugin loginizer, ini kita centang di sini. Ini fungsinya apabila ada kesalahan masuk pada CMS di adminnya ini, maka dia akan memberikan batasan berapa kali masuk, kemudian setelah itu akan ada waktu jeda 15 menit atau 20 menit baru bisa masuk kembali. Kemudian untuk Classic Editor, ini kita pilih plugin Classic Editor juga, kita aktifkan supaya nanti di sini akan muncul atau lebih memudahkan kita ketika kita melakukan posting. Berikutnya kita scroll ke bawah. Nah, setelah semuanya sudah kita pastikan, kita lihat lagi di atas, kita pastikan. Jadi ini untuk versi WordPress-nya 5.4.1. Kemudian di sini untuk URL-nya https budi.brandedu.id. Kemudian site name, site description sudah semuanya, admin sudah. Kemudian untuk passwordnya jangan sampai lupa. Kemudian passwordnya harus strong, harus kuat, ini harus minimal lebih dari 80. Kemudian di bawahnya ini kita aktifkan untuk plugin standarnya. Kemudian setelah selesai semuanya baru kita pilih install. Oke, ini proses instalasinya. Jadi proses instalasi Content Management System WordPress. Kita perhatikan ini sudah hampir selesai ya. Oke, baik. Jadi ini ada penjelasan bahwa instalasi pada WordPress pada subdomain budi.brandedu.id ini sudah berakhir. Kemudian kalau kita masuk ke hasil instalasinya, nanti kita akan masuk ke URL seperti yang tadi kita tuliskan, yang kita pilih. Oke, baik. Sekarang kita akan coba untuk masuk pada WP admin atau WordPress admin. Nah, begini teman-teman, nanti cara untuk masuk ke WP admin. Jadi yang pertama kita akan masukkan dulu URL-nya. Tadi kan kita memilihnya adalah https budi.brandedu.id. Oke, ini ya, budi.brandedu.id. Nah, kemudian di sini kita slash seperti ini, kemudian WP admin. Jadi WP ini artinya WordPress. Jadi kita masuk ke adminnya
CMS yang tadi sudah kita install. Nah, ini hasilnya. Jadi setelah kita masukkan pada WP admin, di sini kita masuk ke subdomain atau lokasi di mana tadi kita menginstal. Nah, sekarang kita masukkan username atau email address. Tadi kita menggunakan username Budi admin. Nah, biar lebih mudah. Kemudian password yang tadi kita isikan, sekarang kita masukkan kembali. Oke, kalau sudah betul, kita login. Nah, ini adalah tampilan dashboard atau tampilan utama dari WordPress. Jadi mulai dari dashboard, ini tampilan utamanya. Kemudian di sini ada home, ada update, kemudian di bawahnya ada menu-menu yang akan kita pakai untuk mengatur berikutnya, mulai dari post, media, page, comment, appearance, plugin, user, tool, dan setting. Kemudian Loginizer, ini plugin yang tadi kita install. Oke, baik, ini adalah cara untuk menginstalasi konten manajemen sistem WordPress. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diaplikasikan kepada teman-teman semuanya apabila ingin membangun sebuah website dengan cara yang efektif. Terima kasih.